Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan rohani besar, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2020. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia versus Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 111 Apa hasil perang Ukraina-Rusia di dunia? Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo Martin. Halo Walter. Apa kabar? Sangat baik, dan engkau? Saya baik-baik saja, terima kasih. Jadi, apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan membahas mengenai ekonomi Francesco, yang kebetulan cocok dengan pola tatanan dunia baru, yang kebetulan menyangkali kenyataan bahwa ini bukan lagi teori konspirasi. Ya, saya senang dengan hal itu. Mari membukanya dengan doa pembukaan. Bapa Sorgawi, terima kasih sekali lagi dalam mengumpulkan kami bersama-sama dan mendiskusikan hal-hal terpenting. Kiranya Engkau memberkati kami dan mencerahkan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tahukah Anda Martin, orang berkata, kita akan kembali ke dalam keadaan normal setelah pandemi ini berakhir. Sedangkan kita berpendapat, ini adalah permulaan dari jalan licin besar yang terjadi. Tetapi mungkin kita salah memahami, karena orang-orang berkata, ini adalah keadaan normal baru. Ya, memang mereka mengatakan sebagai riset, sedangkan kita mengatakan, ini akan merupakan jalan merosot menuju kepada kebinasaan. Jadi, Martin, kita selalu mencoba untuk mengkaitkan peristiwa-peristiwa dunia dengan gambaran Alkitabiah. Dan gambaran Alkitabiah begitu mempesona. Jadi kita mesti kembali melakukannya, dengan mengorientasi pikiran kita. Di manakah kita berada, di dalam aliran waktu? Ya, dan apa yang sedang terjadi ialah ada kejadian di sini, ada kejadian di sana. Kelihatannya seperti tidak ada kaitan. Tetapi segala sesuatunya saling berkaitan, dan Alkitab merupakan katalis yang Anda pakai untuk melihat semua hal ini saling berkaitan. Ya, ini seperti cetak biru. Jadi, judul lengkap dari pembicaraan kita hari ini ialah, Ekonomi Francesco, bagian 1. Dan akibat-akibat suatu perang, The War. Bukan akibat-akibat banyak perang, War. Karena adanya suatu perang khusus yang sedang berlangsung sekarang ini. Dan waktu atau timing dari perang khusus ini sangat menarik. Karena perang ini terjadi segera setelah krisis kesehatan di bumi ini. Dan bahwa perang ini membeberkan, jika kita bisa menaruhnya di dalam tanda kutip, masalah ekonomi, masalah finansial khususnya, masalah jalur pasokan. Dan segala hal lainnya, yang mesti dibetulkan, jika Anda ingin mereset tatanan dunia dalam ekonomi, sosial, keagamaan. Jika Anda menghendaki suatu tatanan dunia baru, maka ini adalah skenario yang sempurna. Ya, Martin, mari kita membuka kitab baik ini. Dan membuka kitab Wahyu pasal 11. Nah, kitab Wahyu pasal 11 merupakan pasal yang sangat menarik. Pasal ini menetapkan latar belakang untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di inti kitab Wahyu.
Dan di Wahyu 10 dibukakan bagi kita gulungan surat yang dimeteraikan. Yang tentunya merujuk kepada kitab Daniel, karena kitab Daniel merupakan satu-satunya kitab yang dimeteraikan di dalam Alkitab. Dan kita mesti konsisten, benar. Jadi dengan kata lain, dibukakannya meterai dari kitab ini, yang akan membukakan pemahaman kita kepada peristiwa-peristiwa nubuatan di akhir zaman. Kemudian kitab Wahyu pasal 11, sebelum saya mengatakannya. Hari-hari yang terakhir, akhir zaman. Nah, menurut Daniel, akhir zaman dimulai pada penutupan 1260 pagi dan petang, yakni di tahun 1798 Masehi, benar. Nah, apa yang terjadi di tahun 1798, pada tahun itu? Binatang menerima luka parah yang membawa maut. Dengan kata lain, binatang itu kehilangan kekuasaannya politiknya. Dan itulah yang terjadi ketika Roma kehilangan kekuasaan politiknya. Negara kepausan dihilangkan dan diubah menjadi negara sekuler. Paus pada masa itu ditangkap. Dan nampaknya, kekuasaan politik, kita tidak membicarakan kekuasaan keagamaan. Melainkan membicarakan tentang kekuasaan politik, yang berakhir. Tetapi kita belajar dari kitab Wahyu bahwa kekuasaan itu akan dipulihkan. Dan ini akan memerlukan waktu. Diperlukan waktu tertentu untuk memulihkan kekuasaan ini. Dan pada akhirnya, sama seperti di zaman abad pertengahan, ketika kerajaan-kerajaan dunia memberikan kekuasaan mereka kepada binatang. Dan ketika pemulihan ini selesai, kerajaan-kerajaan dunia akan kembali memberikan kekuasaan mereka kepada binatang itu. Nah, sebelum hal itu dicapai, mestilah ada kegiatan bawah tanah terlebih dahulu. Nah, ketika Anda membuka kitab Wahyu pasal 11, di sini sesungguhnya mengenai konflik antara kekuasaan ini melawan firman Allah. Kita tidak akan mempelajari kitab Wahyu pasal 11 sekarang ini, melainkan hanya menyoroti hal-hal penting saja. Jadi, pada dasarnya ada peperangan melawan firman Allah di dalam kitab Wahyu pasal 11. Dan adanya filsafat baru yang diperkenalkan kepada dunia, yaitu filsafat revolusi Perancis. Yang menjanjikan kemerdekaan dari segala jenis penindasan. Dan juga menjanjikan kasih persaudaraan. Bukankah ini menarik? Jadi apa yang terjadi di sini? Ialah adanya filsafat yang dijelmakan dalam suatu sistem politik binatang. Yang pada akhirnya akan merasuki seluruh dunia. Yang pada akhirnya akan mencapai puncaknya di mana seluruh raja-raja di dunia yang akan memberikan kekuasaan mereka kepada binatang. Jadi ketika kita membaca di sini, peperangan yang melawan firman Allah ini akan mencapai puncaknya ketika firman Allah, pada dasarnya, dilenyapkan. Tetapi firman Allah ini akan kembali bangkit. Dan setiap orang akan memiliki kesempatan untuk mempelajari firman Allah. Jadi masyarakat Alkitabiah yang besar akan juga dibentuk di dalam masa ini, dan firman Allah akan menyebar ke seluruh dunia. Tetapi kuasa ini, yakni musuh Allah, sedang bekerja secara diam-diam atau rahasia. Nah, kita membaca Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, itu adalah dua saksi yang mewakili perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Nah, itulah peperangan melawan firman Allah. Dan peperangan ini disebabkan oleh kuasa, yakni binatang, yang mewakili sistem politik. Yang muncul dari jurang maut. Itu adalah abusos, lubang yang tak terduga dalamnya. Dan ini bisa juga berarti kubur. Jadi, kekuasaan ini yang telah mengalami luka parah yang membawa maut. Mengalami kebangkitan kembali. Dan dengan filsafatnya mengadakan peperangan melawan umat-umat Allah. Dan melawan firman Allah. Dan seperti yang sudah kita lihat dalam 2 episode sebelumnya dari WhatsApp Prof, yang menyerang firman Allah.
yang juga menyusup dan mengubahkan dua saksi. Ini adalah, jika diizinkan memakai peristilahan, serangan gencar. Dan ketika binatang ini telah muncul, dengan filsafatnya. Dan pada dasarnya, secara diam-diam, menaklukkan pemikiran dunia. Dan yang mengisi pemikiran dunia dengan filsafatnya. Maka kita diperkenalkan di dalam Wahyu 12. Kepada kuasa yang menentang. Yakni kuasa itu yang mewakili Allah, yaitu gereja Allah. Jadi ini memberikan gambaran singkat sejarah gereja Allah sepanjang zaman. Bahkan pada masa ketika gereja Allah bernubuat dengan memakai selubung penutup. Selama 1260 hari atau tahun dari penindasan kepausan. Dan selanjutnya memberitahu kita, akan adanya konflik. Di antara para kekuasaan kejahatan ini, yang pada dasarnya dipupuk oleh naga. Dan Wahyu 12 ayat 17, berkata, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi ini adalah umat-umat Allah, benar, ya. Jadi adanya kemunculan dari filsafat ini, yang mencapai puncaknya dalam sistem politik. Nah, Roma kembali mendapatkan kekuasaan politiknya di tahun 1929, ketika Mussolini mengembalikan bagian kecil perlambangan dari kenegaraan Paus, benar. Lalu di dalam kitab Wahyu pasal 13, kita membaca mengenai sejarah binatang ini. Apa yang dilakukannya, yaitu menganiaya orang-orang kudus. Dan bagaimana rupanya, dan pada dasarnya, suatu campuran dari penulisan kembali kitab Daniel pasal 7. Tetapi yang belum memiliki kekuasaan politik yang lengkap. Karena kerajaan-kerajaan dunia, belum mengembalikan kekuasaan mereka kepadanya. Tetapi ini dikerjakan secara diam-diam. Binatang ini, yang muncul dari lubang yang tak terduga dalamnya. Jadi ini menceritakan mengenai sejarah. Tetapi ada perwakilannya. Yang berbicara demi namanya. Jadi, nampaknya bukan seperti dia. Tetapi di dalam kenyataan yang sebenarnya, memang dia, yang ada di belakang layar. Dan itu merupakan binatang kedua dari kitab Wahyu pasal 13, benar, ya. Jadi binatang kedua ini, melakukan segala sesuatunya untuk binatang yang pertama. Segala sesuatu yang dilakukan binatang pertama, secara terang-terangan. Sebelum mengalami luka parahnya yang membawa maut. Jadi di dalam kisah dramatis ini, memberitahu kita mengenai musuh khusus kepada Allah ini. Dan musuh ini pernah ada di masa lalu. Lalu mengalami luka parah yang membawa maut, dan tidak ada lagi, atau nampaknya tidak ada lagi. Dia mengalami luka parah yang membawa maut. Seperti dikatakan kitab Wahyu, memang bukan luka yang benar-benar luka, melainkan luka yang pura-pura. Tetapi dia mengalaminya, lalu dia menghilang di panggung, kemudian muncul kembali. Dan kembali menjadi suatu kekuasaan politik. Nah, di dalam Wahyu pasal 14, kita membaca mengenai konflik antara perempuan dari Wahyu 12, yakni gereja Allah yang sejati, dan yang membentuk umat yang sisa, melawan sistem ini. Dan apa yang menjadi pekabaran peringatan yang terakhir, yaitu pekabaran 3 malaikat, seperti yang ada di Wahyu pasal 14. Kemudian hasil dari konflik ini, ada di dalam kitab Wahyu pasal 15 dan Wahyu pasal 16. Apa yang terjadi, di akhir pekabaran itu? Jatuhnya malapetaka, dan seterusnya. Kemudian kita memasuki bagian eskatologi atau akhir zaman. Nah, seperti yang pernah kita katakan di episode sebelumnya, kitab Wahyu ditulis di dalam struktur chiastik, sehingga peristiwa-peristiwa dituliskan secara mundur. Jadi Wahyu 17 dan Wahyu 18, memandang keluar, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di Wahyu 17. Sedangkan Wahyu 18 sesungguhnya, mendahului apa yang terjadi di Wahyu 17, jadi ini mesti diperhatikan. Tetapi kita tidak akan mengadakan studi lengkap, melainkan kita akan memusatkan perhatian kepada studi khusus ini. Hal-hal yang terjadi di dalam kitab Wahyu pasal 17. Nah, di dalam studi ini,
Pewahyu sedang menunjukkan penghakiman besar dari pelacur besar itu. Dan memberitahu kita bahwa sistem pelacur ini, yang sekaligus merupakan binatang atau kekuasaan politik, sesungguhnya merupakan kekuasaan utama dari Babel. Wahyu 17 ayat 5, kita membaca, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi Babel adalah ibu dari para pelacur. Dan secara kolektif, mereka disebut Babel. Nah, pelacur atau perempuan yang tidak bermoral adalah sebuah gereja atau sistem keagamaan yang dalam keadaan murtad, jika dikaitkan kepada Allah. Babel menjadi ibu dari semuanya. Jadi ini memberitahu kita, di dalam konsili apapun itu, apakah oikumene, atau persatuan keagamaan, dari jenis apapun itu, akan ada tokoh ibu. Dan itu juga sekaligus tokoh binatang, karena juga merupakan tokoh politik. Jadi, begitulah cara mereka berkumpul bersama. Dan ada perincian lebih lanjut mengenai perempuan ini, yaitu dia mabuk darah dari orang-orang kudus. Yang membawa kita kembali kepada kuasa tanduk kecil, Daniel pasal 7. Jadi, mestinya tidak ada pertanyaan, siapa tokoh ini? Benar, perempuan ini juga duduk di atas 7 bukit, yang merupakan gambaran tepat dan petunjuk yang tajam. Dan kita akan beralih ke masa, ketika perempuan ini telah melewati. Tahapan sekarang ada, tahapan tidak ada, dan tahapan yang akan kembali muncul. Dan sesungguhnya kita membacanya di dalam Wahyu 17 ayat 10. Yang berbunyi, ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Kita tidak akan melakukan studi Alkitab itu, yaitu mengenai urut-urutan yang tepatnya. Sudah ada studi lain, mengenai hal itu. Dalam Wahyu 17 ayat 11, dikatakan, dan binatang itu atau sistem politik yang pernah ada, dan yang sekarang tidak ada itu. Ia sendiri adalah raja ke-8 dan namun demikian satu dari ke-7 itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Jadi ini adalah deskripsi singkat dari sejarah keseluruhannya. Dulunya adalah kekuasaan binatang. Dengan kata lain, dia akan mengendalikan kekuasaan politiknya atas raja-raja dunia. Binatang ini memasuki tahapan tidak ada, ketika mengalami luka parah yang membawa maut. Kemudian muncul lagi dari lubang yang tak terduga dalamnya itu. Lalu memerangi firman Allah dan umat-umat Allah. Seperti yang ada di dalam Wahyu pasal 12, khususnya mengenai umat yang sisa. Pekabarannya kemudian disebutkan, lalu kita bisa mengikuti hal selanjutnya di layar. Guna menyiapkan panggung untuk hal yang sedang terjadi. Mari kita mulai dari Wahyu 17 ayat 12. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja. Yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, bersama-sama dengan binatang itu. Ini adalah ayat yang paling menarik. Karena ketika mereka belum mulai memerintah. Itu artinya, memang mereka memiliki sejumlah kekuasaan, karena kalau tidak demikian, mereka tidaklah menjadi raja. Tetapi mereka tidak sama-sama menikmati kekuasaan itu bersama binatang. Dan hanyalah ketika masuk ke dalam keselarasan total dengan binatang, barulah mereka memiliki kekuasaan yang sah. Ingat, ketika kita membahas Yehu, yang memakai topi Frigian. Dia tunduk kepada Salmaneser. Dan dia memiliki kekuasaan untuk memerintah, bersama-sama Salmaneser. Sebagai seorang raja bebas dan roh bebas. Yang tunduk kepada aturan tertentu dan hukum tertentu. Baiklah, jadi 10 tanduk ini. Nah, kita tahu kekuasaan Eropa dikenal sebagai 10 tanduk. Ini pernah kita diskusikan. Dan apakah, di sini kita menghadapi 10 tanduk. Dan semua negara-negara yang muncul dari 10 tanduk ini. Atau apakah kita menghadapi pembagian dunia ke dalam 10 divisi, tidak menjadi soal. Ini merupakan perlambangan dari seluruh dunia, yang akan bersama-sama memerintah selama 1 jam dengan binatang.
Nah, apakah hal itu merupakan waktu nubuatan, atau apakah yang merupakan penyebutan dari suatu waktu khusus yang pendek? Yang kadangkala menjadi kasus di dalam Alkitab. Tidak berdampak terlalu besar. Yang penting adalah kenyataan bahwa 10 tanduk itu akan menerima kekuasaan selama 1 jam bersama dengan binatang. Dan agar hal itu terlaksana, mereka harus mengadopsi filsafat binatang, benar, ya. Jadi, mereka harus memiliki cara berpikir yang sama. Ya, tepat seperti itulah yang dikatakan ayat selanjutnya. Jika Anda melihat kitab Wahyu 17 ayat 13, dikatakan, mereka memiliki pemikiran yang sama. Dengan kata lain, mereka telah sangat diindoktrinasi selama pergerakan di dalam sifatnya yang diam-diam. Lalu, selanjutnya, apa yang akan mereka lakukan? Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Jadi, jelaslah dari pernyataan mereka memiliki kekuasaan, yaitu kekuasaan sekuler. Tetapi kekuasaan yang sesungguhnya, menurut binatang, hanya ada ketika pedang sekuler digabungkan dengan pedang keagamaan. Barulah ada kekuasaan yang sesungguhnya, karena pada masa Anda juga mengendalikan penyembahan. Kitab Wahyu adalah mengenai penyembahan. Kenyataannya, keseluruhan Alkitab adalah mengenai penyembahan. Siapa yang memiliki otoritas? Jadi mereka akan saya sekata. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Dengan kata lain, mereka akan memakai kekuasaan negara untuk memaksakan ajaran binatang. Dan kekuasaan binatang ini akan dibuat seperti menjadi kehendak Allah. Ya, tetapi dalam kenyataan yang sesungguhnya, ini adalah kehendak binatang. Yang di dalam kenyataan yang sesungguhnya merupakan kehendak naga. Karena naga memberinya kekuatan, tahta, dan kekuasaannya yang besar. Nah, apa yang akan mereka lakukan, sekali saja mereka telah menyerahkan kekuatan dan kekuasaan mereka kepada binatang? Ini merupakan suatu hal yang sangat menakutkan. Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Jadi kepada siapa binatang itu berperang, melawan umat-umat Allah. Dan kenyataan mereka memerangi umat-umat Allah, mereka juga memerangi Yesus dan firman-Nya. Wahyu 17 ayat 15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Martin, ketika seseorang duduk, maka orang itu memerintah. Yesus berkata, mereka duduk di kursi Musa, yang merujuk kepada orang-orang Farisi. Dengan kata lain, mereka memerintah rakyat banyak. Jadi ketika seseorang duduk, sama seperti Pilatus pergi ke pretorium, untuk melaksanakan penghakiman, dia duduk. Nah, di manakah kekuasaan yang memerintah ini duduk? Dia duduk di antara bangsa-bangsa, dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Kekuasaan ini adalah kekuasaan universal. Apakah kita melihatnya atau tidak melihatnya, tidak menjadi soal. Kekuasaan ini ada, menurut ayat ini. Benar. Wahyu 17 ayat 16, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Wah, ini sangat luar biasa, Martin, karena sebelumnya mereka saya sekata, mereka memberikan kekuasaan dan kekuatan mereka kepada binatang. Mereka bersatu padu dalam menentang Kristus dan umat-umatnya. Dan mereka akan dikalahkan. Dengan kata lain, mereka menyadari telah disesatkan, ketika mereka dikalahkan. Karena jelas, binatang itu menjanjikan kemenangan bagi mereka. Tetapi kemudian mereka menyadari, mereka telah disesatkan, dan mesti mengubah sikap mereka. Sayangnya, perubahan sikap mereka itu sudah terlalu terlambat. Karena pintu kasihan sudah ditutup. Ini terjadi setelah penutupan pintu kasihan. Wahyu 17 ayat 16, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu, yaitu mereka yang menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang, akan membenci pelacur itu.
Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Wah, ini sangat luar biasa. Nah, hukuman untuk perzinahan di dalam perjanjian lama adalah kematian dengan dilontari batu. Tetapi jika anak perempuan seorang imam, maka dia akan dibakar dengan api. Jadi hal ini memberitahu kita, pelacur ini ada kaitannya dengan keimamatan. Dia menjadi imam seseorang. Dia adalah anak perempuan seseorang, yakni naga. Yesus berkata, engkau memiliki Allah sebagai bapamu atau iblis sebagai bapamu. Karena Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, engkau adalah sama seperti bapamu, iblis. Jadi pelacur itu adalah anak perempuan bapa itu, dan dia akan dibakar dengan api. Ini sesungguhnya ringkasan dari semua peristiwa akhir zaman. Mengapa? Wahyu 17 ayat 17, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan saya sekata. Kembali di sini, kita membicarakan mengenai kehendak Allah, yang mengizinkan. Dengan saya sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu. Allah sedang mengizinkan hal ini. Dengan kata lain, Allah sedang mengizinkan. Apa yang akan kita bahas hari ini, di dalam episode ini. Allah memang mengizinkannya. Nah, kita bisa berseru atau berteriak semau kita. Ini adalah rencana iblis, tetapi Allah mengizinkannya. Mengapa Allah mengizinkan? Agar semua rencana iblis terkuak, dan menunjukkan siapa yang menjadi Allah yang sejati. Sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Dan untuk memampukan orang-orang dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi. Jadi Anda tidak bisa menyangkal dan berdalih, wah saya tidak tahu. Tepat sekali. Jadi ini mesti menjadi hal yang utama. Dan Allah mengizinkannya. Dengan saya sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu. Sampai segala firman Allah telah digenapi. Karenanya, bisakah kita mengambil kesimpulan, Martin, bahwa ketika raja-raja belumlah menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang. Hal ini lebih selaras kepada kehendak Allah, daripada ketika mereka menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang, jelas sekali. Dan adanya firman Allah yang berbunyi, sampai segala firman Allah telah digenapi. Allah mengatakan, hal ini akan terjadi. Dan ini secara nubuatan. Jadi di akhirnya, Anda tidak bisa berdalih, wah, saya tidak tahu. Wah, ini memang sangat menarik. Ketika Anda melihat ayat yang berbunyi, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dengan kata lain, nubuatan akan terjadi. Dan memberikan hasil, benar. Nah, kita sudah memperbincangkan topik ini, selama bertahun-tahun. Dan orang-orang yang menentang filsafat ini. Gambaran Alkitabiah ini, akan berseru, wah, ini teori konspirasi. Dan orang-orang ini sudah meneriakkan dan menuliskan teori konspirasi, sampai menjadi mual. Saya bertanya-tanya, kira-kira apa yang akan mereka katakan, ketika konspirasi menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Oleh otoritas yang tertinggi, oleh kriteria Alkitabiah, dan memang menjadi kenyataan. Kemudian mereka tidak bisa menuntut, wah, maaf, kami salah. Maka kemudian akan adanya tangisan, ratapan, dan kertak gigi. Wahyu 17 ayat 18, dan perempuan yang telah kau lihat itu, adalah kota besar itu. Martin, hanya satu gereja yang disebut kota, bahkan oleh kalangan mereka sendiri. Dan itu adalah gereja Roma, yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi, meskipun sekarang ini tidak nampak, dia sedang memerintah, karena kekuasaan belumlah diserahkan kepadanya. Dia memerintah, ya, semuanya melakukan apa yang dia suruhkan. Mereka melakukan suruhannya, ini adalah gambaran nubuatan. Dan apakah kita menyukainya atau tidak? Inilah kenyataan yang ada. Karena Allah mengatakannya demikian, maka itulah kenyataannya. Dan Anda tidak bisa mengabaikannya dengan begitu saja. Jadi dengan kata pendahuluan singkat ini, marilah sekarang. Kita menuju ke posisi di mana kita berada sekarang, di dalam aliran waktu, ya. Ini adalah situs National Catholic Reporter. Tanggal 29 Maret tahun 2022. Mengapa ekonomi Francesco bisa memperkembangkan suatu ekonomi baru dan menciptakan suatu dunia yang lebih baik? Martin, dari judulnya saja, apakah mereka sedang menciptakan suatu kerajaan di dunia ini? Ya. Lalu apa yang dikatakan Alkitab mengenai kerajaan dunia ini?
akan dimusnahkan, dan yang tersisa hanya abu saja. Dan jika Anda menjadi temannya, Anda juga akan turut dibinasakan, karena Anda menjadi musuh Allah, oleh pilihan Anda sendiri. Ya, jadi hanya melihat judulnya saja, oleh National Catholic Reporter, akan memberitahu Anda, ini akan menjadi masalah serius, karena bertentangan kepada hal yang Alkitab katakan. Jadi bagaimana rupanya, dunia yang lebih baik ini, menurut mereka? Francesco di sini adalah julukan atau nama lain bagi Paus. Santo Francis dari Assisi. Idenya adalah untuk memperkembangkan ekonomi. Bagi abad 21, yang merupakan respon bagi tantangan-tantangan yang ada di zaman kita. Orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang Islam, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, orang-orang Konghucu, para pemimpin suku, para ahli filsafat sekuler, berhenti di sana. Apa yang baru kita baca? Dia adalah ibu dari para pelacur. Dan apa yang dimaksud dengan pelacur? Yang menentang Allah, suatu sistem kemurtadan. Baiklah, para ahli filsafat sekuler telah berulang kali menemukan adanya cara pandang yang umum dalam menghadapi kepentingan umum bersama global, kebaikan bersama. Kami sangat menganjurkan sukacita besar dalam mendalami dan menggali ajaran sosial gereja. Yang mulai dengan ensiklikal Paus baru-baru ini. Orang-orang muda Assisi dan siswa-siswa kita di seluruh dunia, sepakat. Bukankah seringkali ketika kita terlibat secara mendalam dengan pemikiran Aristoteles, Yesus, Thomas Aquinas, Francis dari Assisi, para Bapak Oikumene, Bartolomeo dari Konstantinopel, Imam Besar Syekh Ahmad El-Tayeb, dari Universitas Al-Azhar dan Paus Francis. Martin, jika ada Aristoteles dan Yesus dalam kalimat yang sama, apakah ada keselarasan? Ataukah adanya terdapat konflik besar? Ini tidak bisa ditempatkan dua tokoh itu di dalam level yang sama. Baiklah, jika Anda ingin menempatkan Yesus ke dalam kategori itu. Bersama dengan Thomas Aquinas, yang berkata, tidak adanya dosa jika orang-orang miskin mengambil barang milik orang lain. Karena ini tidak benar-benar milik mereka. Bahkan jika ada hukum yang mengatakan, janganlah kamu mengingini milik orang lain. Thomas Aquinas, yang mereka anggap sebagai orang kudus, mencuri adalah tidak apa-apa di bawah lingkungan yang seperti itu. Sedangkan Yesus berkata, jika kamu ingin hidup, turuti perintah-perintahku. Jadi di sini ada dua sisi, benar. Dan menggabungkan Aristoteles kepada campuran ini, sungguh luar biasa. Jadi Yesus ini tidak bisa Yesus dari Nazaret, benar, ya. Ini pastinya Yesus yang lainnya. Mungkin saja Barabas, ya. Kita nanti akan membahasnya. Dan adanya hal menarik yakni Landasan yang mereka katakan, bahwa ekonomi baru ini bisa membawa mereka bersama-sama ialah dibentuk berdasarkan ensiklikal baru-baru ini dari Paus. Benar, yaitu ensiklikal Fratelli Tutti, mengenai persaudaraan, kasih persaudaraan. Dan juga ensiklikal Laudato Si, mengenai lingkungan dan hal-hal yang menyertainya. Dan semua ini menjadi berkumpul bersama-sama. Ya, dan jika kita membaca Wahyu pasal 17, kita membaca dua aspek dari kekuasaan ini. Dia adalah binatang, dan merupakan sistem politik. Tetapi dia juga seorang pelacur. Kenyataannya ibu dari para pelacur. Ini merupakan sistem keagamaan. Jadi, tahun ini nampaknya bagi saya, bahwa sistem keagamaan secara penuh sedang berlangsung. Jadi, hal terakhir yang mesti terjadi ialah, sistem politik mesti turut serta, dengan memberikan kekuasaan mereka kepada binatang. Itulah yang sedang kita nantikan. Aspek pertama telah dipenuhi. Nah, 2 tahun silam, siapa yang menduga, aspek ini dipenuhi sekarang ini? Bahkan jika berpikir 3 tahun silam, hal ini belumlah begitu jelas. Benar. Ketika saya menikah, seperti yang sudah saya katakan berulang kali sebelumnya, keluarga istri saya tidaklah hadir, karena saya ada di dalam pihak kekuasaan binatang. Jadi pengajaran sosial dari gereja, bisa memungkinkan setiap orang untuk turut bergabung ke dalam percakapan berumur 2000 tahun ini. Percakapan ini bisa menjadi tumpuan loncatan bagi suatu dunia yang lebih baik.
Itulah yang menjadi tujuan sejati dari ekonomi Francesco. Jadi utopia ini, yang dia bicarakan, sesungguhnya suatu mimpi buruk besar, yang akan menyebabkan keadaan di mana para raja-raja dunia akan memulai membenci dan membinasakannya. Suatu waktu kesesakan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kita akan terperangkap di tengah-tengahnya. Tetapi sekali saja, mereka menyerahkan kekuasaannya kepada binatang, mereka akan memulai peperangan kepada umat-umat Allah. Jadi kita mesti di tepi jurang dari peristiwa itu. Dari zaman dan peristiwa itu. Nah, bagaimana caranya Anda menciptakan krisis yang besar? Salah satu hal yang Anda lakukan ialah memperkenalkan krisis pangan. Ya, dan itu juga merupakan akibat dari peperangan ini. Baiklah, jadi harus adanya peristiwa yang mendahului untuk menjelaskan adanya krisis pangan. Nah, mereka membicarakan mengenai perubahan iklim. Tetapi panenan masih terus dihasilkan, meskipun adanya argumentasi mereka, demi teori perubahan iklim mereka, benar, ya. Meskipun sudah kita bahas berkali-kali, kenyataan dan falsafahnya tidak nampak menyatu. Jadi diperlukan krisis yang lainnya. Bagaimana jika adanya krisis garis pasokan? Bagaimana ini bisa berdampak kepada krisis pangan? Maka Anda memperkenalkan bencana besar lainnya, bentuk kekacauan lainnya. Agar Anda bisa mendapatkan tatanan yang Anda kehendaki. Dan dengan adanya pandemi, ini telah memulai adanya krisis pangan. Garis pasokan dan bahkan produksinya. Benar. Nah, di sini ada diskusi bagus, yang berlangsung di Wien. Dan adanya hal menarik di sini, saluran ini pernah dilarang mengudara sementara waktu, tetapi kemudian, muncul kembali. Ya, YouTube melarangnya mengudara. Tetapi karena adanya protes keras, maka dalam tempo 12 jam, saluran mereka kembali mengudara di YouTube. Baiklah, mari kita dengarkan apa kata mereka. Para pemirsa sekalian, perang ini menyusahkan kita semua. Apakah Anda memiliki mobil di rumah? Memakai bahan bakar apa? Saya pikir minyak dan bensin. Menjalankan mobil itu di jalan akan semakin lebih mahal karena perang di Ukraina. Hampir 12% dari minyak dunia berasal dari Rusia. Rusia merupakan salah satu pemain utama dalam pasar minyak, dan negara ini sekarang sedang berperang. Berapa mahal, tepatnya? Mari membahas mengenai negara India. Bank Federal India mengatakan, setiap kenaikan $10, harga minyak mentah akan menambah sekitar 0,5% inflasi. Pada dasarnya, peperangan di Ukraina berdampak inflasi bagi Anda. Peperangan ini telah menghambat garis pasokan global akan minyak bunga matahari. Dan dengan segera dapur di seluruh dunia akan menderita. Kembali, mengambil contoh negara India, lebih dari 70% dari minyak bunga matahari India adalah hasil impor. 380.000 ton dari pengapalan minyak bunga matahari dari kawasan Laut Hitam ke negara India terhenti. Laporan-laporan juga mengatakan harga minyak sayur bisa naik dalam beberapa pekan, yang artinya memasak di rumah akan menjadi lebih mahal. Memesan makanan juga akan menjadi lebih mahal. Negara Ukraina juga mengekspor jagung. Kenyataannya, Ukraina adalah salah satu dari 5 negara utama pengekspor jagung dunia. Di tahun 2019, negara Ukraina menjual 35,9 juta metrik ton jagung. Rusia juga pemain besar. Bersama-sama dengan Ukraina, Rusia merupakan pemasok jagung dunia sebanyak 19%. Perang ini akan berdampak bergelombang kepada harga sirup jagung, sereal jagung, dan bahkan popcorn. Negara Ukraina patut diketahui sebagai pemasok jagung terbesar ke China. Lalu gandum. Rusia merupakan pengekspor terbesar gandum dunia, yang berjumlah 20% dari ekspor global. Ukraina memasok 10% dari gandum dunia. Di tahun 2021, 70% dari gandum Rusia diekspor ke Asia Barat dan Afrika. Kawasan ini akan segera membayar lebih mahal untuk tepung, pasta, roti, pizza, pada dasarnya semua produk yang berbahan pangan gandum. Jadi, kita mengalami krisis pangan. Dan setiap negara di dunia sedang membicarakan krisis pangan. Dan juga ada krisis energi. Nah, Martin, bukankah menarik? Tidak seberapa lama, kenyataannya di zaman pemerintahan Trump. Amerika sama sekali tidak bergantung, yang berkaitan dengan kebutuhan minyaknya. Tetapi dengan segera hal ini dihentikan, ketika pemerintahan baru mengambil alih. Ini nampaknya seperti suatu persiapan untuk krisis. Ini nampaknya seperti mereka sedang menyiapkan suatu rencana. Ya. Dan pasokan pangan. Anda memerlukan suatu hal yang sangat khusus. Karena pasokan pangan, tidak bisa dijelaskan hanya dengan ekspor dari Rusia dan Ukraina. Masih ada negara lain, yang bisa mengisi kekurangan. Negara Amerika Serikat adalah penghasilan biji-bijian yang sangat besar.
Banyak negara yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan biji-bijian. Jadi mesti ada faktor lainnya. Dan faktor lainnya itu adalah pupuk. Karena salah satu komponen pupuk, nampaknya sangat besar berasal dari Rusia. Jadi hal itu berdampak kepada pertanian di seluruh dunia. Jadi dengan kata lain, apa yang mereka katakan ialah, tidak adanya sebuah negara yang tidak bergantung kepada negara lainnya. Segala sesuatunya adalah saling tergantung. Satu yang bersin-bersin di sini, di tempat lain mengalami flu. Baiklah, nah, berapa lama telah mereka rencanakan hal itu? Selama puluhan tahun, ini adalah bagian dari tatanan dunia lama. Jika Anda mengamati situasi di negara kita saja. Bagaimana undang-undang diubahkan bertahun-tahun silam, misalnya mengenai apa yang diizinkan bisa ditanam. Contohnya kayu. Kayu harus datang dari wilayah itu. Atau biji-bijian, tidak bisa berasal hanya dari suatu negara tertentu. Australia yang mesti menanamnya. Kita tidak akan membuat baja kita sendiri. Kita mesti mengekspor besi, dan mengimpor baja, sehingga saling tergantung. Jadi kita saling tergantung satu kepada lainnya. Jadi, ini merupakan bagian dari revolusi industri pada masa itu. Mereka telah mematangkan keseluruhan skenario ini, sehingga ketika mereka hendak menerapkan rencana baru ini, segala sesuatunya sudah tersedia. Jadi, mereka membuat dunia saling tergantung satu kepada lainnya. Anda tidak bisa mengambil gerigi dari roda, tanpa menghancurkan mesinnya. Itulah yang mereka lakukan. Tidak akan terjadi lagi, di mana sebuah negara bisa swasembada. Itu adalah rencananya. Sekarang, kita mesti memperkenalkan krisis, karena bangsa-bangsa mengandalkan kedaulatan. Kedaulatan itu mesti dihilangkan. Kekuasaan mesti diserahkan kepada binatang. Maka barulah Anda memiliki kekuasaan yang terpusat. Jadi pertama-tama Anda mesti mengalami kepedihan, barulah Anda bisa menghasilkan keuntungan. Atau ordo abcau. Baiklah, kita melihat, hal-hal ini mulai menggigit. Mereka merupakan bagian dari struktur sosial. Spanyol mengizinkan toko swalayan membatasi pembelian, untuk mencegah kelangkaan. Toko swalayan di Spanyol, dapat secara legal membatasi pembelian barang-barang oleh konsumen. Dari produk tertentu, di bawah suatu aturan baru, yang diterbitkan hari Rabu, dalam buletin resmi negara. Teks yang menyediakan penanganan legal, mengatakan, pembatasan itu dapat diterapkan secara umum. Dan ketika adanya suatu keadaan yang tidak biasa, atau force majeure, yang bisa dibenarkan. Spanyol telah berjuang dengan masalah kerusuhan sosial, inflasi yang terus berjalan, dan naiknya harga-harga. Dengan para sopir pengangkut barang melakukan pemogokan, produksi yang terhenti, dan protes besar-besaran oleh petani dan nelayan. Harga energi yang meningkat tajam, juga telah membuat angka rata-rata inflasi Spanyol ke 37% tertinggi dalam setahun. Melompat ke 9,8% di bulan Maret, dari 7,5% di bulan Februari. Martin, apakah ini hanya sekedar masalah Spanyol? Bukan. Ini sesungguhnya masalah dunia. Ya, ini terjadi di negara manapun. Ya, seperti yang Anda katakan sebelumnya. Masih ada kepedihan mengenai hal ini. Dan kepedihan ini mesti menghasilkan keuntungan. Nah, saya pikir ini tidak akan bisa berhasil. Ambil contoh dua kepulauan Pasifik yang sedang berperang. Diperlukan negara adidaya untuk saling berperang. Atau yang berpotensi untuk mengadakan konflik satu sama lain, agar membuat hal ini berhasil. Dan dengan pandemi, di mana mereka bisa membuat jenis pembatasan, rationing, ini berjalan. Orang-orang menjadi hampir terbiasa dengan hal ini. Ya, mereka telah dikondisikan. Nah, ada faktor lainnya di sini. Ketika Anda memulai memperkenalkan kelangkaan, maka akan terjadi situasi panik. Nah, bagaimana jika Anda bisa memakai kelangkaan ini, juga untuk mengendalikan tingkah laku? Ini bisa terjadi. Jadi apakah mungkin, Anda bisa mengkaitkan hal ini sedemikian rupa? Sehingga Anda bisa mengendalikan tingkah laku sosial. Jelas, kesanalah kita sedang menuju. Baiklah, satu hal yang mesti Anda uji, ialah kepatuhan sosial.
Jadi Anda mesti menciptakan suatu keadaan, di mana Anda bisa menguji kerelaan dari seorang warga negara untuk mematuhi suatu hal penurutan sipil. Dan saya pikir, mereka telah memperkenalkannya selama masa pandemi. Dan mereka memperkenalkan sertifikat yang memberi Anda akses ekonomi, atau pembatasan, sesuai pilihan Anda. Anda lebih baik selaras kepada binatang, kalau tidak, Anda masih memiliki pilihan. Tetapi jika Anda tidak selaras dengan hal itu, maka Anda membatasi diri Anda sendiri. Bukan mereka yang membatasi Anda. Iblis membenarkan pilihan itu, Martin, karena Allah melakukan hal yang serupa. Allah berkata, engkau bisa mematuhi peraturan-peraturanku, atau engkau akan dilenyapkan. Jadi, iblis mencoba melakukan hal yang sama. Dia berkata, engkau boleh menuruti perintahku, atau engkau akan dilenyapkan. Tetapi ada satu hal yang iblis tidak bisa lakukan. Hal pelenyapan yang dilakukan iblis, hanya sementara saja. Sedangkan hal pelenyapan yang dilakukan Allah bersifat tetap atau permanen. Majalah Time memberitakan, perang di Ukraina menimbulkan krisis pangan global terbesar sejak Perang Dunia II, kata PBB. Jadi, ini bukan sekedar masalah di negara Spanyol. Ini bukan sekedar masalah di Inggris. Ini merupakan masalah universal. Pemimpin pangan PBB memperingatkan di hari Selasa bahwa perang di Ukraina telah menimbulkan bencana besar. Puncak dari semua bencana besar dan akan berdampak global. Melebihi hal yang pernah kita lihat sejak Perang Dunia II. Karena banyak dari para petani Ukraina, yang menghasilkan jumlah signifikan gandum dunia, sekarang ini sedang berperang melawan Rusia. Jadi biji-bijian dari Ukraina akan menghilang, dan semua negara-negara akan terdampak. Bahkan negara-negara yang menanam gandum mereka sendiri, atau biji-bijian mereka sendiri, terdampak. Ya, benar. Mungkin mereka mesti mengekspor ke negara-negara yang sangat tergantung kepada biji-bijian Ukraina. Jadi, Martin, di atas semua ini, membuat hal tidak mungkin yang berkaitan dengan ketersediaan dan harga. Untuk memberi pupuk tanah pertanian Anda. Apakah itu akan menambahi krisis pangan? Ya, karena negara yang menghasilkan itu sendiri, mengalami masalahnya sendiri. Jadi ini adalah konflik yang lengkap. Kita tidak mesti membaca keseluruhannya. Perang di Ukraina telah membuat negara penghasil roti di dunia, menjadi negara antrian mendapatkan roti. Nah, Martin, penghasil roti di dunia, di dalam peristilahan sejarah. Tidaklah mesti Ukraina, melainkan negara Amerika Serikat, dan beberapa negara di timur, seperti China, dan seterusnya. Tetapi setidak-tidaknya pernyataan ini bisa diterima dengan kesulitan yang dialami jutaan orang di dunia. Sementara negara-negara terdampak paling berat, seperti negara Mesir, yang biasanya memperoleh 85% dari biji-bijiannya dari Ukraina. Dan Lebanon, yang mendapat 81% di tahun 2020, kata Beasley. Ukraina dan Rusia memproduksi 30% pasokan gandum dunia, 20% jagung dan 75% hingga 80% minyak biji bunga matahari. Dan program pangan dunia membeli 50% dari biji-bijiannya dari Ukraina, katanya. Ini adalah hal besar. Jadi di mana negara-negara lainnya, yang menghasilkan biji-bijian ini? Nah, Martin, saya tidak ingin meragukan angka statistik yang diberikan di sini. Tetapi saya telah berkeliling dunia selama beberapa tahun. Dan ini bukan cara saya, mempelajari sejarah saya. Ambil contoh situasi negara-negara di Afrika bagian selatan. Negara Zimbabwe merupakan sentra penghasil roti di Afrika. Zimbabwe menghasilkan jumlah sangat besar jagung. Dan negara Afrika Selatan merupakan penghasil sangat besar dan mengekspor banyak dari komoditinya. Dan ketika kita melihat ekonomi tersebut, dan khususnya apa yang terjadi di Zimbabwe, maka situasi itu telah berubah. Saya bertanya-tanya, jika melihat ke belakang dan mencoba memahami gambaran ini, apakah memang perlu untuk menghilangkan sentra produksi pangan? Bukankah menarik, khususnya para petani di Zimbabwe, menjadi sasaran khusus, sebagai contoh, untuk membuat semua orang tergantung kepada hal lainnya? Nampaknya,
Para petani menjadi sasaran dari banyaknya tindakan-tindakan sosial yang sedang berlangsung di dunia sekarang ini. Baiklah, kita dengarkan apa yang dikatakan Presiden Biden mengenai topik ini. Membahas mengenai kelangkaan bahan pangan, ya, kita memang membicarakannya. Dan hal ini akan menjadi kenyataan. Harga atas sanksi tidak hanya diterapkan kepada Rusia. Ini diterapkan juga kepada negara-negara Atlantik Utara, termasuk negara-negara Eropa dan juga negara kita. Dan karena baik Rusia maupun Ukraina telah menjadi sentra produksi roti Eropa, ambil contohnya gandum. Seberapa tinggi, menurut Anda, harga minyak bisa berdampak kepada pembeli? Nah, ada banyak faktor yang menentukan. Harganya tidak setinggi ketika merujuk kepada harga di awal abad ini, dan mungkin saja harganya bisa bergerak lebih tinggi. Keluarga Mike Gunderson telah berladang dengan tanaman gandum, kedelai dan jagung di tanah ini sejak tahun 1950-an. Dia menduga cuaca yang bisa menjadi masalah dalam pertanian, tetapi bukannya perang. Semua masalah yang ada di Ukraina dan adanya kecenderungan situasi memburuk di pasaran. Amerika Serikat mengimpor 10,3 miliar dolar pupuk untuk tanaman. 1,3 miliar dolar dari jumlah itu berasal dari Rusia, yang sekarang tidak ada pasarannya lagi. Kumpulan para petani gandum di Minnesota mengatakan para petani menaburkan pupuk sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Sekarang ini banyak sekali pupuk yang 4 kali hingga 5 kali lebih mahal dibandingkan tahun lalu. Harga pupuk telah jauh melambung melebihi angka rata-rata inflasi. Pelarangan penjualan pupuk Rusia dijadwalkan akan berlangsung sampai akhir tahun ini. Dan sementara pasokan telah mengalami kesulitan di tahun ini, banyak para petani yang lebih khawatir untuk masa depan. Harga bahan bakar telah mendongkrak harga sewa perahu dan penyewaannya. Membuat kapten, seperti Cody Kinney, dengan 2 pilihan. Membatalkan charter yang tidak memberi keuntungan, atau meningkatkan harga tiket. Peningkatan biaya tidak hanya menghantam industri turisme. Dari perahu kami, yang pergi memancing, ke truk kami yang mengantarkan produk. Segala sesuatu yang kami pakai untuk menjalankan bisnis. Kami melihat setidak-tidaknya ada peningkatan biaya 35%. Nello Casarino menjalankan bisnis perusahaan udang Galvaston. Dia berkata, melemparkan harga-harga itu kepada konsumen, bukanlah opsi yang bisa diandalkan. Karena konsumen, di suatu titik akan berhenti membelinya. Ini akan mengakibatkan dampak bergelombang, di mana perusahaan harus merumahkan para pegawai. Dan truk yang berhenti beroperasi. Nah, mereka mendorong agenda kelangkaan pangan. Dan beberapa pekan lalu, atau bulan lalu, kita mendengar di negeri kita sendiri, kisah yang sama dan peringatan akan hal ini. Dan tahun lalu juga kita mengalami kerusuhan sosial. Benar. Dan hal itu berdampak kepada pasokan dan hal lainnya di negeri kita. Jadi nampaknya ada perang kepada distribusi dan garis pasokan. Di sini ada artikel di situs Hill. Biden memperingatkan akan terjadinya resiko nyata kelangkaan pangan yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina. Dan apa yang dikatakannya, kami memang membicarakan mengenai kelangkaan pangan. Dan ini akan menjadi kenyataan. Harga dari sanksi ini, bukan hanya berdampak kepada Rusia, melainkan juga berdampak kepada banyak negara, termasuk negara-negara Eropa, dan negara kita juga. Kita tadi telah mendengar dia berkata demikian. Ini dikatakan Biden di Brussels, di mana dia mengadakan pertemuan dengan para pemimpin NATO. Para pejabat pemerintahan senior memperingatkan bahwa invasi Rusia mengancam membahayakan keamanan pangan di Timur Tengah dan khususnya Afrika. Nah, Martin, saya beberapa hari silam mencoba membeli pupuk di negeri kita. Dan untuk melihat bagaimana perkembangan situasi ini. Dan kenyataannya, memang tidak ada pupuk. Telah terjadi pembelian besar-besaran oleh para petani, maka sekarang tidak ada lagi pupuk. Dan khususnya, untuk beberapa komponen yang ada dalam pupuk, kata mereka, berasal dari Rusia, karenanya pupuk tidak tersedia. Jadi ini merupakan resep bagi kelangkaan pangan. Dan Alkitab, apakah memang mengatakan akan adanya kelangkaan pangan? Ya, akan adanya bencana kelaparan dan wabah sampar. Dan semua perkara ini terjadi di akhir zaman. Tetapi tanda besarnya ialah, mereka akan memberikan kekuasaan mereka kepada binatang. Tadi kita sudah membacanya. Dan setelah mereka melakukan hal itu, langkah yang selanjutnya adalah perang melawan umat-umat Allah terhadap Yesus dan kebenarannya.
Hal ini juga memberitahu saya bahwa semua orang akan terlibat di dalam kekacauan. Tetapi mereka akan bersatu, karena mereka memiliki musuh yang sama. Ketika mereka memerangi umat-umat Allah, mereka akan mencoba menemukan musuh yang sama. Dan ini mesti dilandaskan atas aspek keagamaan, yang sangat jelas dikaitkan dengan agenda mereka. Jadi Martin, Alkitab juga memberitahu kita salah satu mekanisme dalam memperkenalkan peperangan ini adalah akan membuatnya tidak mungkin bagi orang-orang yang tidak mematuhi perintah binatang itu bisa membeli atau menjual. Jadi perlu adanya strukturisasi ulang dari sistem finansial dunia agar bisa mencapai tujuan itu. Jadi suatu tatanan dunia baru juga memerlukan suatu sistem finansial yang baru. Tetapi ini adalah teori konspirasi. Wah, ini kata mereka. Dan saya bertanya-tanya, bahwa orang yang menyatakan sebagai teori konspirasi, sedang mempraktekkan filsafat burung unta. Dengan menempatkan kepala mereka di bawah pasir. Jadi marilah kita mendengarkan beberapa pembicaraan mengenai topik ini di dunia. Di sini, Presiden Biden sedang berpidato dalam diskusi meja bundar dengan para pimpinan bisnis terkemuka. Baiklah, mari kita lihat apa yang ingin dia katakan. Adanya dugaan bahwa Ukraina memiliki persenjataan biologi dan kimia. Adanya pertanda jelas, mereka akan memakai dua jenis persenjataan itu. Mereka telah memakai persenjataan kimia di masa lalu. Dan kita mesti berhati-hati terhadap hal yang mungkin terjadi. Mereka tahu akan akibat besarnya. Karena adanya front persekutuan. Tetapi poinnya ialah, ini nyata. Dan hal yang ingin saya sebutkan secara cepat kepada Anda sekalian. Salah satu alat yang akan dipakai dalam pandangan saya adalah serangan cyber. Mereka memiliki kemampuan cyber yang sangat canggih. Tetapi hari ini, pemerintahan saya telah memperbarui peringatan. Yakni berdasarkan laporan intelijen, adanya kemungkinan Rusia melancarkan serangan cyber kepada kita. Seperti saya katakan, kemampuan cyber Rusia adalah sangat besar. Dan ini akan datang. Pemerintahan federal sedang menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi mengenai Undang-Undang Amerika Serikat, dalam bidang sektor swasta, telah memutuskan untuk kita tidak akan membiarkan. Guna melindungi sumber-sumber kalian. Tetapi coba saya tegaskan mengenai suatu hal. Ini bukan sekedar demi kepentingan Anda, ketika berkaitan dengan keamanan cyber. Ini juga merupakan resiko keamanan negara. Dan saya menyerahkan merupakan suatu kewajiban patriotik dalam berinvestasi dan memastikan. Dan kami akan turut membantu dalam cara apapun. Agar Anda bisa membangun kapasitas teknologi Anda. Dan sanggup menangani serangan cyber. Pertama-tama, guna melindungi perusahaan Anda sendiri. Yang kedua, menyediakan pelayanan kritis. Yang bersandar kepada tenaga listrik dan air bersih. Dan yang terakhir, adalah peranan Anda dalam mengamankan hak pribadi bagi semua orang Amerika. Sebagai contoh, BAN bisa menyalakan keamanan cyber secara otomatis bagi semua konsumen, sehingga data Amerika dalam keadaan aman. Dan kami siap membantu Anda dengan peralatan dengan tenaga ahli yang ada, jika Anda telah siap melakukannya. Tetapi itu merupakan keputusan Anda dalam mengambil langkah-langkah tersebut. Dan menjadi tanggung jawab Anda, dan bukannya kami. Kita sekarang sedang berada dalam keadaan kritis dalam bidang ekonomi dunia. Bukan hanya sekedar ekonomi dunia, yang terjadi setiap 3 atau 4 generasi. Seperti yang dikatakan salah seorang pimpinan militer kepada saya. Kemarin, 60 juta orang tewas di antara tahun 1900-an dan tahun 1946. Dan sejak saat itu, kita membentuk tatanan dunia liberal. Yang belum terjadi di dalam waktu panjang. Dan banyak orang yang mati di dalam kekacauan. Dan sekarang adalah waktu untuk bergeser. Akan adanya sebuah tatanan dunia baru di luar sana. Dan kita mesti bersatu dan membuat semua dunia bebas melakukannya. Apakah Biden berkata, akan adanya sebuah tatanan dunia baru, dan Amerika yang akan menjadi pemimpinnya? Dia bahkan mengatakan telah adanya tatanan dunia baru, sejak Perang Dunia I. Ya. Ini sudah diperkenalkan secara tahapan yang berlanjut. Jadi setiap krisis, telah dipakai guna memperkenalkan sesuatu yang baru. Dan tentunya,
mereka tidak akan membiarkan krisis bagus ini berlalu begitu saja, tanpa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Biden juga mengatakan akan adanya serangan cyber. Apakah Klaus Schwab mengatakan hal itu tepat sama? Dan apakah mereka pernah mengadakan sesi pelatihan dalam menghadapi topik itu? Ya. Sama seperti mereka pernah mengadakan skenario pelatihan untuk pandemi. Dan itu menjadi kenyataan. Nah, hal yang menarik, Biden berkata, Anda mesti siap. Kami akan membantu Anda, tetapi kami tidak akan bertanggung jawab. Jadi ketika mereka menghancurkan sistem, apakah mereka mempunyai kambing hitam? Ya. Semua orang akan menjadi kambing hitam, kecuali mereka, benar, ya. Saya mengadakan pembicaraan dengan seseorang, hari ini. Dan saya mendengar, menteri mengumumkan akan timbulnya sebuah varian baru. Dan ini akan segera terjadi. Dia menolak memberikan waktu tepatnya, atau melalui sarana apa. Dan kapan tepatnya waktunya. Tetapi ada hal yang sama di sini, akan adanya hal yang akan menimpa. Mereka menolak untuk memberikan waktu tepatnya, atau tanggal tepatnya. Tetapi itu akan datang. Memang kita telah melihat adanya serangan cyber yang terjadi. Kita pernah mengalaminya satu kali di Afrika Selatan. Salah satu perusahaan besar penyimpanan data di Afrika Selatan telah mengalami pembobolan cyber. Dan mereka mengirimkan email dan memberitahu bahwa data Anda bisa saja dipakai oleh orang-orang ini dan melakukan pencurian identitas. Jadi Anda ditipu. Nah, jika hal ini terjadi, bayangkan menaruh semua hal ini bersama-sama. Jadi adanya krisis pangan. Adanya krisis produksi yang berkaitan dengan pangan. Dan adanya krisis garis pasokan. Dan kita telah melihat, serangan cyber telah dipakai untuk menciptakan krisis pasokan, dengan adanya serangan di Amerika Serikat dalam garis pasokan minyak. Mereka bisa menyerang sarana pelistrikan. Dan sekarang Biden memperingatkan akan ancaman serangan kepada sistem perbankan. Itu artinya ketika adanya serangan cyber, Anda tidak bisa mengakses uang. Ini akan menimbulkan kekacauan besar. Dan di sini, terdapat resep untuk kekacauan. Dan hasil dari kekacauan ini, pastilah muncul tatanan dunia baru. Tidak akan bisa, negara-negara yang saling terkait mengadakan peperangan satu sama lainnya. Mereka akan saya sekata, dan menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang itu. Pendapat pribadi saya, mereka memainkan permainan ini, sesuai dengan skrip yang sangat sengaja dibuat. Seni berperang. Nah, di sini ada sebuah artikel dari situs Forbes. Rusia dan China sedang memimpin suatu tatanan dunia baru. Ini dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Rusia. Sebuah pertemuan di hari Rabu, antara Rusia dan Menteri Luar Negeri China, memperkuat tanda-tanda lanjutan China yang mendukung Rusia. Di tengah-tengah invasi Rusia ke Ukraina, faktor-faktor kunci, Menteri Luar Negeri China Wang Yi, dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, bertemu di hari Rabu di Tunsi, China, menandai perjalanan Lavrov kedua kali ke luar negeri, sejak Rusia menginvasi Ukraina, tanggal 24 Februari. China dan Rusia sedang bergerak menuju penciptaan suatu tatanan dunia baru yang adil dan demokratik. Bukankah itu kedengarannya seperti topik keadilan sosial dari pena Francesco? Benar. Itu kata Lavrov, dalam penerbitan video oleh Kementerian Luar Negeri Rusia, di hari Rabu, dan diterjemahkan oleh AFP. Sebuah foto yang disiarkan Twitter oleh Kementerian Luar Negeri Rusia, yang menunjukkan Lavrov dan Wang, saling memberikan sikut. Dan termasuk hashtag tagar Rusia Cina, yang diikuti oleh emoji jabat tangan. Menekankan lebih lanjut kerjasama antara dua negara itu. Wang menerima tanda-tanda Lavrov akan dorongan semangat, dan berkata dia meninggalkan pertemuan itu, lebih bertekad. Untuk lebih meningkatkan hubungan China-Rusia, menurut Reuters. Jadi di sini ada resep untuk konflik dunia. Menjadi alasan lebih lanjut untuk membawa mereka menjadi bersatu. Benar, ya. Paham persaudaraan. Ya. Karena tidak ada yang akan menang dalam peperangan semacam ini, khususnya jika memakai senjata nuklir.
Situs Al Jazeera menanyakan pertanyaan, apakah perang di Ukraina akan membentuk tatanan dunia baru? Ketika peperangan di Ukraina semakin memuncak, perang ini sedang membentuk bagaimana kekuasaan global menangani ancaman dan konflik masa depan. Perang yang baru di Eropa telah digambarkan sebagai suatu titik balik di dalam sejarah umat manusia. Telah berlangsung lebih 1 bulan sejak Rusia menginvasi Ukraina yang menyebabkan kematian dan kehancuran di banyak tempat di negara itu. Invasi dan percekcokan politik yang menyertainya sedang menghambat tatanan dunia yang telah terbentuk sejak berakhirnya Perang Dingin. Bukankah itu merupakan hal yang dikatakan Biden, akan adanya pergeseran setelah beberapa generasi, ya? Dan setiap kali, adanya orang-orang yang mengatakan adanya tatanan dunia, setelah Perang Dunia II, mereka adalah orang-orang yang memegang teori konspirasi. Perang ini juga mendefinisikan bagaimana demokrasi akan menangani ancaman dan konflik masa depan. Tetapi apa yang akan menjadi landasan dari tatanan dunia baru? Dan apakah nilai-nilai Barat akan bisa bertahan? Nah, Martin, 10 raja itu akan menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang. Maka moralitas Barat akan bisa bertahan, selama ini selaras dengan moralitas kepausan. Jadi, gantinya kita banyak berbicara. Karena orang-orang mengatakan, kita sedang mengembangkan teori konspirasi, maka biarkan kekuasaan yang ada, berbicara untuk dirinya sendiri. Di sini ada video lainnya, pertemuan puncak pemerintahan dunia, saluran YouTube. Dan tentunya World Economic Forum sangat terlibat dengan peristiwa khusus ini. Mari kita melihatnya. Selamat pagi semuanya. Ini merupakan hari pertama dari pertemuan puncak resmi pemerintahan dunia. Di sini, di Dubai Expo 2020, dan judul dari sesi ini. Apakah kita siap bagi suatu tatanan dunia baru? Dan ketika dunia kembali muncul setelah pandemi, kita menghadapi invasi Rusia ke Ukraina yang nampaknya menjadi seperti momen transformasi geopolitik. Apakah sistem multilateral yang dipimpin Amerika Serikat, yang diciptakan pasca Perang Dunia II, untuk mengelola hubungan internasional, sehingga dunia tidak akan lagi melihat pengalaman yang sama dari kekacauan dan keadaan tanpa aturan dari Perang Dunia? Apakah ini seperti proses yang mencapai tujuannya? Dan jika tidak, apa yang menjadi alternatifnya? Yang mulia, apakah Anda siap untuk tatanan dunia baru? Ya, kerangka berpikirnya masih dari abad ke-19. Saya pikir ini adalah salah satu masalah yang kita hadapi dalam sistem internasional. Ini masih menyangkut paham nasionalisme. Ini masih menyangkut kedaulatan negara. Ini masih menyangkut memakai kekerasan atau tidak memakai kekerasan. Dan saya pikir ini adalah salah satu masalah terbesar. Dan saya pikir, di mana sekarang ini kita berada, yang berkaitan dengan pertanyaan Anda mengenai tatanan dunia baru. Anda bisa pergi ke dalam dua arah dalam perang ini, dengan Ukraina merupakan unsur penentu. Apakah hutan ada kembali, seperti yang dibahas ahli sejarah Bob Kagan? Dan kita bisa pergi menuju zaman yang lebih gelap. Atau kita bisa pergi ke zaman, karena kemajuan sains dan teknologi. Ini bisa menjadi zaman modern yang paling makmur, menjanjikan, berkembang, pencerahan, dan moderat yang bisa kita hadapi. Dan saya pikir, kita sedang berada di momen, ketika hal itu sedang diputuskan. Dan saya pikir, pentingnya masalah Ukraina. Ialah ini menjadi titik tumpu bagi topik ini. Dan bagaimana dunia menangani hal ini, akan memiliki konsekuensi jauh di luar Ukraina. Ini bukanlah mengenai Amerika Serikat melawan China, melainkan mengenai inti tatanan dunia, adalah mengenai sistem finansial. Saya memiliki kesempatan istimewa. Ayah saya adalah penasehat bagi Presiden Nixon ketika menentukan standar emas di tahun 1971. Saya dibesarkan dengan pandangan betapa pentingnya struktur finansial yang mengatasi hal lainnya. Dan apa yang sedang kita saksikan di dunia sekarang ini, kita sedang berada di tepi jurang, suatu perubahan dramatis yang segera terjadi, dan saya mengatakannya dengan berani. Kita akan segera meninggalkan sistem tradisional uang dan akunting, dan memperkenalkan sistem yang baru, dan sistem yang baru, akunting yang baru, yang kita sebut sebagai blockchain, perusahaan pelayanan keuangan kripto. Ini artinya digital. Ini berarti memiliki hampir seluruh rekaman yang sempurna dari setiap transaksi dalam ekonomi, yang akan memberi kita kejelasan yang lebih besar, hal yang terjadi. Tetapi ini juga memberikan bahaya besar yang berkaitan
dengan keseimbangan kekuasaan antara negara dan warga negara. Dan menurut saya, kita memerlukan konstitusi digital hak asasi manusia. Jika kita ingin mengadakan uang digital, dan juga uang baru ini akan memiliki kedaulatan dalam sifatnya. Banyak orang berpikir uang digital adalah kripto dan swasta. Tetapi apa yang saya lihat adalah negara adidaya yang memperkenalkan sistem uang digital. Orang-orang China merupakan yang pertama. Dan Amerika Serikat sedang di tepi menjalankan hal yang sama. Orang-orang Eropa juga berkomitmen untuk melaksanakan hal itu juga. Dan pertanyaannya ialah, apakah sistem baru ini, yang berkaitan dengan uang digital dan akunting digital, mengakomodasi kebutuhan yang bersaing dari para warga negara dari semua lokasi ini, sehingga setiap manusia memiliki kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, karena itu merupakan ukuran satu-satunya. Apakah tatanan dunia benar-benar melayani kita? Ketika kita bertanya, akan seperti apa tatanan dunia baru itu? Jawabannya adalah sangat tergantung. Bagaimana cara kita menangani hal yang sedang terjadi sekarang, di mana kita juga tidak saling setuju. Dan hal yang terakhir, karena ini sangat penting untuk kawasan ini, yaitu pukulan yang sangat luar biasa kepada garis pasokan pangan. Dan saya pikir, kita tidak bisa meninggalkan event ini tanpa membicarakan keperluan untuk menyiapkan diri sekarang untuk mencegah bencana besar, karena tidak adanya pupuk baik dari Rusia maupun Belarusia. Naiknya harga minyak secara luar biasa, yang secara langsung menghantam para petani di seluruh dunia, telah membuat harga gandum yang meningkat tajam, yang merupakan bahan pangan utama di kawasan ini. Dan terakhir kalinya kita melihat hal ini, itu merupakan faktor penyumbang terbesar bagi kerusuhan di Timur Tengah. Jadi, sekaranglah waktunya kita untuk berpikir, bagaimana cara kita memecahkan masalah ini? Dan itu akan merupakan bagian dari jawaban. Akan seperti apa tatanan dunia baru itu kelihatannya. Martin, ada sejumlah faktor yang disebutkan di sana. Pembicara pertama membicarakan mengenai paham nasionalisme. Kedaulatan yang mesti menghilang. Pembicara kedua, kedengarannya seperti Kissinger modern. Dia sesungguhnya mengatakan bahwa dia adalah mentornya. Modern Kissinger, dan Kissinger menjadi mentornya. Dan tentunya Kissinger seorang yang sangat mendukung tatanan dunia baru. Jadi, pada dasarnya, dia menekankan kenyataan, kita mesti mendapatkan tatanan dunia baru ini. Kemudian, perempuan tadi membicarakan mengenai sistem finansial. Tetapi itu tidaklah akan seperti keuangan kripto yang ada sekarang. Karena hal itu tidak akan menyembunyikan identitas. Anda akan benar-benar transparan. Dan akan ada sistem pengendalian tertentu sehingga Anda akan mendapatkan pengetahuan absolut, hal yang sedang terjadi di dalam ekonomi. Martin, bisakah saya bertanya? Apakah Anda juga akan mendapatkan pengetahuan absolut, siapa yang sedang turut serta di dalam ekonomi? 100% pasti. Apakah ada sistem yang diterapkan, sehingga Anda bisa mengeluarkan orang-orang? Ya. Jadi, ketika mereka mengatakan negara China telah memperkenalkan sistem ini, apakah mereka sedang merujuk kepada kenyataan bahwa China memiliki kondisi tertentu, yang disertakan kepada akses kepada ekonomi mereka? Ya, sistem kredit sosial. Dan sistem ini juga dikaitkan kepada pengawasan. Dan semua hal-hal yang menyertainya. Semuanya saling terkait. Martin, ketika Anda melihat semua faktor-faktor ini, bisakah Anda melihat paradigma Alkitabiah yang sedang diaktifkan di depan mata Anda? Ini jelas. Saya pikir kaca menjadi lebih jelas. Ya, sekarang marilah kita melihat lainnya, yang sangat menarik. Jadi di dalam video ini, saluran YouTube Riset Stansberry. Dia sedang merujuk kepada dokumen dari Fed, di mana mereka sedang membicarakan mengenai memperkenalkan jenis keuangan dunia ini. Benar, ya. Mereka ingin melakukan dolar digital. Ini adalah tepat seperti yang dirujuk oleh perempuan yang sebelumnya. Dan sekarang, kita hanya mengumpulkan semua fakta yang ada, dan melihat bahwa hal ini bukanlah konspirasi, melainkan hal yang sedang terjadi. Jika kita telah memutar video ini, sebelum video yang tadi, maka Anda bisa mengatakan, wah, itu konspirasi. Tetapi sekarang Anda bisa mendengar, langsung dari sumbernya. Sehingga sekarang Anda bisa melihat, bagaimana semua ini cocok. Dengan kata lain, Anda mesti menempatkan kuda di depan gerobak. Karena ketika Anda menempatkan gerobak di depan kuda, karena Anda memiliki pengetahuan mengenai gerobak, maka orang-orang akan berteriak, wah, ini teori konspirasi. Baiklah, saya pikir apa yang Anda katakan itu, benar, Martin.
Reserve Federal mesti menyiapkan suatu landscape pembayaran untuk masa depan. Bahkan ketika kita sedang memperbaiki kebutuhan yang ada sekarang. Dalam terang dengan proses digitalisasi dari sistem finansial yang telah diambil secara kritis oleh Fed. Mengenai apakah adanya peranan bagi potensi keuangan digital, Bank Sentral Amerika Serikat. Jadi, semua jalan nampaknya sedang mengarah kepada keuangan digital yang segera terjadi. Pertanyaannya ialah, bagaimana mereka bisa membuat orang-orang menerima akan hal ini? Oh, itu sangat mudah. Jika Anda menasehati orang-orang. Ketika pemerintah mengatakan, silahkan pergi ke App Store dan mengunduh Fed Wallet, dan Anda memberitahu orang-orang akan ada $10 di Fed Wallet. Dan sekali saja Anda mengunduhnya, Anda mendapatkannya. Dan di Ukraina, kita telah melihat hal yang seperti ini. Ini telah dimulai bulan lalu, D-Wallet, di mana pemerintah menasehati orang-orang. Anda bisa mengunduh D-Wallet dan mendapat subsidi. Hanya ketika Anda telah divaksin. Jadi Anda melihat adanya penggabungan. Electronic money, digital money, hanya jika Anda bertingkah laku baik. Jadi ini mengingatkan saya akan sistem Cina, di mana nilai kredit dipakai dalam cara mengambil bagian dari kebebasan Anda, jika Anda tidak bertingkah laku baik. Dan hal ini sekarang bisa juga terjadi di Barat. Apakah sistem keuangan modern mesti digital? Ya, ini bisa membantu. Karena Anda memiliki uang yang sangat bisa diprogram. Ketika Anda berkata kepada orang-orang, Anda mesti menghabiskan uang ini sebelum akhir tahun, karena kalau tidak, Anda tidak bisa lagi mengunduh e-wallet Anda. Memberitahu orang-orang di mana mereka bisa menghabiskan uangnya. Jadi Anda bisa menghabiskannya untuk hari libur, tetapi tidak bisa untuk energi dan pangan. Dan saya pikir ini akan sangat disukai penguasa. Karena mereka bisa lebih mengendalikan rakyatnya dan bisa mengikuti setiap pembayaran dan Anda meninggalkan jejak di mana saja. Jadi, secara bersamaan, kita bisa menjadi digital, dan suatu dorongan emisi nol, sebelum tahun 2050. Semua hal ini akan saling terkait. Mereka akan mengetahui secara tepat. Ketika kita telah menerapkan sistem digital ini secara penuh, dan telah diterapkan e-wallet ini, mereka mengetahui secara tepat apa yang Anda beli, kemana Anda pergi. Dan mereka akan menghitung jejak Ko2 Anda. Dan ketika Anda membeli 20 tiket pesawat terbang, Anda akan dihukum dalam cara. Dan semua ini akan saling terkait. Mereka akan memberitahu Anda, ini semua diperlukan guna memerangi perubahan iklim. Dan semua ini adalah mengenai pengendalian dan mempertahankan sistem dunia Fed yang ada sekarang, yang berpusat kepada dolar. Dan tentunya banyak hal yang dipertaruhkan di sini. Dari Sekretaris Umum PBB, Antonio Guterres yang mengatakan, 5 hal terpenting yang mesti kita perangi di seluruh dunia sekarang ini. Nomor 1, memerangi COVID, mentransform sistem finansial dunia. Apakah yang terlibat di dalam hal itu, Willem? Kita mesti mengubahkan keseluruhan sistem keuangan. Kita mesti bergerak ke fase selanjutnya, saya menyebutnya sebagai reset monetari. Dia ingin mengorganisir konferensi Bretton Woods yang baru. Dengan 20 negara terkemuka di seluruh dunia. Dan ini mengingatkan saya akan IMF yang menerbitkan halaman web yang baru, atau bagian dari halaman web mereka, di bulan Oktober tahun 2020. Yang menghimbau untuk momen Bretton Woods yang baru, tetapi yang tidak memberitahu kita mengenai apa semua ini. Dan ini juga mengingatkan saya akan sebuah pidato oleh Janet Yellen, atau sebuah wawancara. Dan Sekretaris Bendahara itu mengatakan, kita mesti siap membangun suatu ekonomi global, dari bawah ke atas, di dalam suatu struktur dunia yang baru. Lalu adanya pidato oleh Mark Carney di Jackson Hole di bulan Juli atau Agustus, tahun 2019. Dan dia menghimbau untuk sebuah sistem monetari global untuk menggantikan dolar, menurut Financial Times. Pidato ini masih ada di halaman web Bank of England. Dia dulunya Gubernur Bank of England, tetapi sekarang sudah pensiun. Dan Mark Carney juga mengatakan akan adanya perubahan dari sistem monetari yang tidak berkesinambungan ini. Dan saya mengikuti banyak dari pidato ini, karena dia adalah ujung tombak dari semua pergerakan ini. Dan dia memberikan pidato lainnya, di tahun 2020, di mana dia mengatakan, dunia memerlukan suatu sistem finansial baru yang berkesinambungan. Untuk menghentikan perubahan iklim yang terus berlangsung. Martin, kita tidak perlu menambahkan apa-apa lagi kepada video tadi, benar?
Apa yang bisa kita tambahkan ialah, kita sudah mengatakannya. Ya, karena ini kita sudah katakan, dalam waktu yang lama. Baiklah, mari kita ringkaskan. Kita memiliki sistem yang akan beralih ke digital. Sistem itu dimonitor secara penuh. Dan adanya kemungkinan, atau hal yang sangat pasti, jika saya boleh mengatakannya demikian. Jika kita berlandaskan kepada Alkitab, suatu sistem kredit sosial, di mana Anda akan dipaksa untuk menuruti suatu kondisi tertentu. Perubahan iklim akan menjadi salah satunya. Perubahan iklim, seperti yang pernah kita katakan, dikaitkan juga kepada skenario keagamaan. Ini ibarat lem, dan ini dikaitkan kepada tanda binatang. Semua hal dikaitkan kepada hal itu. Dan karenanya kita memiliki skenario lengkap untuk melihat penerapan nubuatan Alkitabiah untuk akhir zaman. Suatu pertentangan antara hukum-hukum Kristus dan raja-raja dunia, karena mereka akan berperang melawan anak domba dan melawan umat-umat Allah. Jadi ini adalah peperangan di antara dua cara berpikir. Nah, ada satu hal yang sangat menarik bagi saya. Jika Anda ingin menghadapi dunia, dan berkata, kami ingin memperkenalkan suatu keuangan baru, di mana kami akan menentukan, apa yang akan Anda beli, kapan, bagaimana dan bahkan jika Anda boleh membeli. Apakah akan ada kerusuhan di dunia? Wah, sangat pasti. Apakah akan ada pembangkangan sipil di dunia? Pastilah akan adanya kekacauan. Jadi memperkenalkan dengan cara itu, tidak akan berhasil. Bagaimana kalau melakukannya dengan cara kebalikannya, Martin? Bagaimana jika Anda memperkenalkan suatu kehancuran total ekonomi? Mungkin Anda memakai cara yang diduga, pandemi, untuk meruntuhkan suatu keadaan ekonomi. Kemudian memperkenalkan perang, untuk meruntuhkan infrastruktur lainnya dan garis pasokan. Dan kemudian secara pasti, membuat serangan cyber yang menghancurkan perusahaan-perusahaan, mungkin sistem perbankan, mungkin menghancurkan kehidupan orang-orang dan sumber kehidupan orang-orang, dan memperkenalkan bala kelaparan dan keruntuhan sistem finansial secara menyeluruh. Dan kemudian guna mengatasi bencana besar ini, Anda melangkah masuk sebagai seorang pahlawan. Dan Anda memperkenalkan suatu penghasilan mendasar, basic income. Ya, bagi keseluruhan semua umat manusia. Seperti yang dikatakan orang tadi, unduhlah e-wallet. Tetapi untuk hal itu, tentunya Anda mesti memulihkan suatu kegiatan cyber. Kemudian Anda memperkenalkan e-wallet, dengan adanya uang di dalamnya, di mana Anda bisa mengakses, dengan syarat Anda mesti mematuhi suatu persyaratan tertentu. Dan persyaratan itu bisa status kesehatan, atau bisa saja status keadaan iklim, yang bisa dikaitkan dengan status keagamaan, dengan penyembahan. Maka barulah Anda bisa mengakses e-wallet ini. Kemudian mereka akan memberitahu Anda, agar e-wallet Anda aman. Kami mesti menentukan, apa yang dibeli orang-orang dari e-wallet ini, dan mereka juga tidak bisa mencurinya dari Anda, karena merupakan niat baik kami. Dan kegiatan baik kami untuk memberi Anda, e-wallet ini. Kami akan memperkenalkan suatu sistem digital, yang mengendalikan Anda sepenuhnya, sehingga Anda bisa merasa aman. Kemudian Anda memperkenalkan kekacauan, dan menghasilkan solusi, jika Anda melakukan kebalikannya. Ini akan dilihat sebagai musuh, dan akan ada kekacauan, dengan tidak adanya solusi. Lalu akan adanya skenario lengkap. Bagi penggenapan nubuatan, saya juga ingin menambahkan, tidak ada hal yang bisa dilakukan orang-orang. Ini akan terjadi, mau tidak mau, ini sudah dinubuatkan. Jadi untuk orang-orang skeptis di luar sana, dan orang-orang yang selama bertahun-tahun meneriakkan teori konspirasi, dan kepada orang-orang yang berpikir, wah hal ini tidak ada kaitannya dengan suatu sistem keagamaan, di mana Alkitab mengatakannya sebagai ibu dari para pelacur. Saya mengusulkan, kita menunggu bagian 2 dari diskusi ini.
Bisakah kita menutupnya dengan doa? Ya. Bapa Sorgawi. Meja telah disiapkan. Para pemain peran sudah duduk di meja. Dan jika kita memahami kitab Wahyu dan memahami kitab Daniel, maka kita mesti menduga bahwa para pemain peran, meskipun nampaknya mereka menjadi pihak yang bertentangan di meja, sesungguhnya mereka duduk di meja yang sama, dan yang sedang menyiapkan suatu serangan gencar terakhir, melawan anak domba dan umat-umatnya. Tolonglah kami agar berdiri kokoh. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan limpah mendukung dengan dorongan semangat, doa dan sumbangan finansial. Untuk keterangan lebih lanjut, semua ini tidak mungkin terlaksana tanpa kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang patut dipuji dan dimuliakan.